Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sebelum kita mulai kita baca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baca Kenapa nih? baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat pada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini sama seperti yang kemarin-kemarin bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bersiar dan juga usaha-usaha yang lain seperti itu. Jadi harapannya bukan bukan untuk usaha aja, juga bisa digunakan untuk pribadi gitu ya. Oke, nah malam ini kita akan membahas salah satu tools penting yang justru yang saya katakan tools paling penting sebagai seorang marketer atau penjual atau pensiar. Nah, karena apa yang namanya WA itu adalah salah satu tools yang paling banyak dipakai di jagat bumi ini gitu ya, dibandingkan dengan Facebook, TikTok dan segala macamnya dalam berkomunikasi ya. Nah, urutannya seperti itu. Jadi WA dulu, baru medsos kayak TikTok, Facebook, IG, baru YouTube, baru ke email. Email sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kalau zaman-zaman 10 tahun yang lalu email masih menjadi sasaran empuk untuk iklan-iklanan. Jadi kita pasti diminta untuk menyerahkan email. Nah, kalau sekarang sasaran empuknya adalah WA. Ya, WA kita pasti diminta nomor WA. Nah, email tapi masih bisa dipakai, jaga-jaga aplikasi yang kita beli atau apapun itu mengalami lupa password. Biasanya itu yang diminta adalah email gitu ya. Nah, umumnya teman-teman itu di luaran sana gitu ya, em, merasa sudah paham dengan penggunaan WA. Setelah ditanya, ternyata belum semua fitur WA digunakan. Padahal fitur WA itu nggak banyak ya, nggak banyak aja nggak dipakai. Sama seperti HP kita, keren, mahal, tapi ternyata yang dipakai cuman buat chat, buat nonton doang ya. Kameranya nggak dipakai, videonya nggak dipakai, gitu kan. Menu-menu penghemat daya nggak dipakai dan segala macam gitu. Tapi jadi sayang gitu. Nah, WA itu ternyata secara perkembangannya ada dua model. Ya, modelnya model WA biasa dan model WA bisnis. Dari namanya aja udah ketahuan. Yang satu untuk keperluan sehari-hari, yang satu untuk keperluan bisnis. Nah, yang membedakan adalah kalau WA bisnis bisa digunakan untuk sehari-hari, kalau WA biasa tidak bisa digunakan untuk bisnis. Artinya bukan tidak bisa, tapi terbatas gitu ya. Ada fitur-fitur yang menguntungkan yang ada di WA bisnis tidak ada di WA biasa. Nah, sebelum kita membahas tentang fitur apa aja sih yang ada di WA bisnis yang sebaiknya kita kuasai dan kita pakai sehari-hari ya, bukan bukan dipelajari untuk tidak dipakai atau dipelajari untuk dilupakan, tapi dipelajari untuk digunakan seperti itu. Nah, apa aja yang sama antara WA bisnis dan WA biasa? Saya langsung share screen-nya dulu. Seperti biasa ya, tidak perlu berpraktek dulu selama saya berkicau supaya konsentrasi, nanti ada waktunya untuk berpraktek. Seperti itu. Nah, yang pertama, kalau WA biasa itu saya nggak install aplikasinya ya, karena di sini cuma satu kartu. Jadi saya cuma satu WA. Nah, kalau WA biasa lambangnya seperti ini, WhatsApp Messenger. Nah, kalau WA bisnis dulu lambangnya B, tapi ternyata sekarang lambangnya eh, sama ya, cuman ada tanda plus. Harapannya sih, harapan saya nih, dengan adanya tanda plus ini, eh, kalau berpindah dari WA biasa ke WA bisnis atau sebaliknya, chatnya tidak mulai dari nol. Harapannya begitu. Tapi saya belum belum mengalami
orang-orang yang berpindah dari WA biasa ke WA bisnis itu chatnya diterusin. Jadi saya belum menerima laporannya, belum menerima testimoninya gitu. Jadi saya belum berani bilang bahwa WA-nya diterusin, chatnya tuh. Jadi saya selalu masih uh, kalau ada yang mau mempelajari WA bisnis, selalu saya warning bahwa chatnya itu mulai dari nol. Vira enggak tuh, Pak? Bisa enggak? Nah makanya bisa enggak? Ada nggak yang tidak mulai dari nol? Ada beberapa, termasuk Ada. waktu itu Bu siapa Vira itu yang enggak. kelompok Bu Aisyah, termasuk Vira Tevira, enggak ya? Nah, langsung ini enggak hilang kok. lanjut ya. Nah, HP Vira tapi Android. banyak yang hilang. Nah, dibanding nanti saya bilang nggak apa-apa, tiba-tiba hilang, mau mencak-mencak, tahu kan? Mak-mak kalau mencak-mencak repot urusan. Mendingan saya dari awal udah bilang resiko terburuknya adalah chatnya mulai dari nol. Tapi bukan berarti hilang ya. Begitu dia balik lagi ke WA biasa, chatnya nimbul lagi, gitu. Nah, itu konsekuensi terburuk yang sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi biasanya saya selalu bilang kalau memang sehari-harinya pakai WA biasa dan mau mulai pakai WA bisnis, sebaiknya beli kartu baru untuk di WA bisnisnya. Nanti pelan-pelan bisa tukar-tukaran. Nanti kalau begitu tukar-tukaran, WA-nya tuh bingung sendiri. Begitu tukar-tukaran, WA-nya bingung sendiri, akhirnya chatnya kepanggil otomatis. Gitu. Ya, itu salah satu triknya waktu itu terjadi. Oke, itu satu. Nah, kemudian satu lagi hal yang perlu diperhatikan dalam WA bisnis ataupun WA biasa adalah verifikasi dua langkah. Ya, verifikasi dua langkah. Tolong teman-teman segera aktifkan ya. Jadi verifikasi dua langkah itu. Nah, verifikasi dua langkah itu adalah orang kalau mau mengakses WA kita itu harus diverifikasi. Ini kejadian baru kemarin kurang lebih 2 hari yang lalu. Saya punya bukan kenalan, jadi salah satu travel ownernya itu minta saya ngajar digital marketing. Saya ajarin, ternyata nggak tahu kenapa dia mencoba-coba karena mungkin girang bisa digital, baru mulai digital marketing, akhirnya dia excited banget mencoba sini mencoba situ. Nah, nggak tahu ngeklik apa, tiba-tiba WA-nya itu kehack. WA-nya kehack, diambil orang gitu. Begitu ya. Nah, begitu diambil orang, dia langsung nonaktif WA-nya. Nah, nggak nunggu lama, kurang lebih sejam 2 jam, langsung WA-nya itu dipakai buat ngeblast, minta donasi wakaf Quran. Nah, kebetulan dia adalah Ustadz pemilik travel, jadi yang dimintain itu sudah pede-pede aja kan, ngasih aja yang 100.000, memang kecil-kecil mintanya. Wakaf Quran ini satunya 100.000, siapa yang, tapi setelah banyak yang lapor tuh, nah, dia buru-buru verifikasi, itu bukan saya, bla bla segala macam. Nah, itu sudah entah berapa puluh juta didapatkan seperti itu. Nah, ternyata begitu laporan ke operator WA-nya itu tidak tertolong, gitu. Tidak tertolong, dan ternyata pengetahuan untuk merebut kembali WA kita dari orang yang menghack itu operator apa sih namanya, operator simpati atau mentari atau apapun itu tuh juga kadang belum tahu. Nah, ini saya informasikan, misalnya kejadian lagi, teman-teman punya WA bisnis atau WA biasa yang diambil orang, ya caranya adalah bukan uninstall. Misalkan gini, kita punya WA biasa direbut orang. Nah, biasa disarankan untuk uninstall WA-nya, install lagi. Nah, baru ambil lagi, itu nggak bisa. Ya, caranya adalah install WA sebelahnya. Jadi misalkan kita WA biasa tadi, maka yang diinstal WA bisnis. Baru ambil WA-nya yang direbut. Nah, kalau tadi WA bisnis, kita install WA biasa, baru kita ambil untuk merebut. Jadi itu caranya.
itu ternyata bisa diaplikasikan kemarin dan sudah terebut kembali WA-nya. Pada waktu dia lapor ke operator katanya sudah tidak bisa direbut lagi. Jadi itu kisah kasih tentang dunia per-WA-an karena ini adalah aplikasi chat yang sangat mutakhir, maka sangat mudah, sangat beresiko banget dan memang diincar oleh para hacker-hacker itu. Nah, caranya supaya tidak rebut harus diverifikasi 2 langkah gitu ya. Jadi cek di keamanan nanti ada keamanan dan privasi nanti ada langkah-langkahnya. Oke, masuk ke fitur-fitur WA yang biasa dipakai di WA biasa atau WA bisnis yang selalu dipakai. Pertama sebagai apa? Sebagai marketer atau PCR adalah buat status ya. Buat status ini bukan hanya di WA ya, tapi juga di medsos lain. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen buat status yang paling minimal itu adalah 3 kali dalam 1 hari. Ya, 3 kali dalam 1 hari. Ya, kalau di WA. Jadi kalau di WA 1 hari sampai nggak nyampe 3 kali status itu kayaknya keterlaluan. Kenapa begitu? Karena WA itu boleh dibilang nggak ada lah orang yang tidak pakai WA dalam 1 hari. Kalau TikTok, sehebat apapun TikTok, pasti kadang ada yang lupa 1 hari itu nggak buka TikTok sama sekali, termasuk Facebook, termasuk YouTube dan segala macam. Tapi kalau WA itu pasti hampir selalu digunakan. Nah, karena selalu digunakan, tapi lupa bikin status sebagai marketer, sebagai penjual, itu kalau boleh dibilang ceroboh. Gitu ya, itu ceroboh. Sesibuk apa sih sampai lupa bikin status gitu kan. Nah, minimal itu 3 kali. Kapan waktunya? Kalau 3 kali, waktu untuk 3 kali berarti pagi, siang, sore. Ya, intinya kita akan membuat status saat orang-orang iseng nyekrol status gitu ya. Nah, kapan saat orang nyekrol status? Saat mereka lagi nganggur. Nah, lagi nganggur itu biasanya kalau ibu-ibu itu setelah selesai masak atau setelah anak-anak pergi sekolah. Nah, itu nganggur tuh. Ya kan, anak-anak udah pergi sekolah kan dari mulai subuh sampai anak-anak pergi sekolah kan dia nahan napas kan, nahan emosi gitu kan. Begitu anak sekolah, alhamdulillah gitu kan, bisa jogging, bisa apa, bisa nyapu. Nah, itu saat si ibu-ibu santai-santai buatlah status. Siang-siang juga begitu. Begitu siap, udah ngasih makan, yang bayi-bayi udah dikasih makan, dia lagi santai, update status. Nah, sore atau habis maghrib atau habis sisa, nah itu juga sama waktunya. Gitu ya. Nah, yang optimalnya berapa kali? Optimalnya itu bisa dibikin 6 kali. Nah, 6 kali itu kapan? Mulai dari jam 6 pagi. Selangi 3 jam. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Nah, saya ulang ya. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, setiap 3 jam. Gitu. Nah, sekarang yang jadi apa? Tantangannya apa? Kita harus pinter-pinter men-switch ya, men-switch jenis status kita ya. Jenis status kita switch kapan kita statusnya itu jualan, kapan kita statusnya itu ngasih motivasi, kapan kita statusnya itu ngasih inspirasi misalnya, kapan tentang ya apa aja. Yang jelas jangan melulu jualan ya. Tugas status salah satunya benar betul jualan, tapi tugas status juga sama kita nge-branding diri. Nah, nge-branding diri itu apa? Oh, ternyata kita ini paham tentang umroh. Kita bukan cuma jualan umroh. Oh, kita paham tentang umroh. Oh, kita bukan cuma jualan sepatu, tapi kita paham tentang sepatu misalnya gitu. Misalkan kita status yang pertama tentang harga sepatu Adidas. Di berikutnya kita bahas Adidas itu apa sih gitu. Berikutnya kita bahas tentang sol sepatu yang baik itu kayak gimana sih. Berikutnya kita tentang gambaran ukuran sepatu itu apa sih patokannya, seperti itu salah satu contohnya.
Jadi dirotasi aja gitu. Jadi orang itu kalau melihat status kita tuh harapannya mereka menemukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau di status saya tadi yang 23 jam lalu itu ini iseng-iseng aja nih Mas. Saya kan lagi nge-branding saya itu selain tentang umroh itu kan tentang digital ya. Jadi saya bikin kayak beginian ya. Eh, apa action figure namanya. Action figure, terus di sini tentang caption umroh. Nah, mulai jualan nih. Ada captionnya, ada paket umrohnya, ada 30 jutaan. Nah, ini jualan nih. Ya. Jadi jualannya itu nggak terang-terangan gitu. Memang saya kan pemalu ya nggak jualan terang-terangan. Jadi ada captionnya, penyemangatnya, ada mulai 30 jutaan. Ada nomor kontak saya gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini belum belum saya jelasin atau ke teman-teman. Jadi Odin itu punya punya nanti punya kartu ya. Silakan yang ini kartu ini ada kandungan emas di 0,01 gram ini. Kalau kalau kita besarkan seperti ini. Nah, ini tengah-tengah itu emas nih. 0,1 gram. Oke, nah itu salah satu trik untuk penebaran status gitu ya. Jadi tadi kalau mau 3 pagi siang sore, kalau mau 6 kali juga boleh. Lebih boleh nggak? Boleh, boleh aja. Tapi yang tidak disarankan apa? Yang tidak disarankan adalah kita punya 10 status dikirim di satu waktu. Misalnya, oke lah kita punya 10 status dikirim cuma jam 6 pagi. Setelah itu kita ngirim lagi jam 6 besok gitu. Nah, itu nggak bagus. Kenapa? Namanya status, kalau kita lihat kan di sini kan, dia akan datang sesuai dengan yang terakhir kan. Kayak gini, ada si bisnis Patris dengan Patris ini, dia baru banget bikin status kan. Nah, kalau dia kirimnya jam 6 tadi, maka dia sudah tenggelam oleh yang lain gitu. Ya, nah ini yang di Travel Kang Dedi, ini yang tadi saya ceritakan, beliau ini kemarin girang banget bisa digital, akhirnya excited, mencet macam-macam, akhirnya ke hack WA-nya dan segala macam lah ya. Jadi makin sering kita update status, maka status kita akan lebih di atas di teman-teman kita gitu. Sip. Nah, terus efeknya apa lagi? Apa yang bisa dilakukan status ini? Kalau memang status ini kita rasa kita pede, status ini memang menarik banget gitu kan, maka di sini kita bisa ada ada beberapa ya. Ada yang namanya teruskan, ada yang namanya iklankan. Nah, iklankan ini kalau teman-teman sudah punya business manager di Meta, di Facebook, nah ini bisa langsung diiklankan gitu. Contohnya misalkan saya anggap status saya ini yang ya ini nih, ini bagus banget nih misalnya ya. Selain dia menggambarkan tentang paket oleh-oleh misalnya gitu, saya juga bisa promosi tentang sampai travelnya gitu kan, saya promosikan, saya klik promosikan. Nah, dia langsung diarahkan ke Facebook. Ya, dia langsung diarahkan ke Facebook. Nah, nanti kita coba lihat ya. Dia ke Facebook, ke kayak gini ya modelnya ya. Nah, jadi nanti ada pilihan, dapatkan lebih banyak pesan di WhatsApp, gitu kan? Nah, nanti kita masukkan teks iklannya, bla 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 seperti itu. Nanti judulnya Aprianto. Kalau WhatsApp ini diklik, dia masuk ke langsung ke WA saya, seperti itu ya. Nah, nanti ada ininya, lokasinya. Lokasi ini ikan Indonesia nih, jadi bisa kita edit. Misalnya editnya iklan yang akan kita share ini akan diedarkan di Jabodetabek aja, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, misalkan, atau pengen kita ke Jawa Barat, Jawa Tengah, itu nanti bisa diedit. Usianya juga gitu. Usianya misalnya yang menerima status WA saya itu oleh Facebook akan diantarkan ke pengguna Facebook yang usia minimal 35. Itu bisa ya. Nah, ini ninggal ini mau masih anak Rono. Sakit nopo ninggal? Hah? Sakit nopo? Coba Oh, ora. oke ya, lanjut ya. Berikutnya nanti, nah di sini baru nih kita anggaran. Anggaran kita mau berapa nih?
mulai yang termurah itu adalah 17.500 ya. Nah, yang termahal itu 184.000 per hari ya. Tapi jangan 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 berani-beranian ya langsung begini ya. Kita mulai aja dari sini dari 17.500 dulu. Ya, mulai dari 5 hari dulu. Kita lihat perkembangannya selama 5 hari. Kalau 18.000 kali 5 hari kan sekitar 90.000 ya. Nah, itu aja dulu diresikokan. Kalau memang nggak bagus, jangan diterusin gitu ya. Nah, ini dana tersedia. Jadi di akun iklan saya itu ada sekitar 300.000 saat ini untuk digunakan. Nah, kalau memang udah oke nih di sini-sininya setelahnya udah oke, baru promosikan sekarang, jebret iklannya langsung berjalan, langsung ditinjau. Bukan langsung berjalan, tapi ditinjau dulu oleh Facebook. Kalau tidak ada hal-hal yang melanggar ketentuan, persyaratan, akan diteruskan ke pengguna Facebook lainnya. Begitu. Nah, berapa nanti lead yang masuk atau respon yang masuk? Biasanya kalau di awal-awal itu mahal. Ya, di hari awal paling cuma satu. Jadi 17.500 ini itu paling cuma satu orang yang merespon. Nah, kenapa begitu? Karena si Facebook ini nanti akan mempelajari, oh ternyata yang merespon iklan orang ini, iklan si Apri ini adalah orang-orang yang seperti A. Baru tuh kebaca tuh algoritmanya tuh oleh si Facebook. Kasih lagi dengan jenis, misalkan yang buka iklan saya tuh si namanya si A ya, si Anto misalnya. Nah, si Anto ini modelnya kayak gini nih, ABCD-nya, karakternya. Nah, si Facebook nyari akun lain yang karakternya mirip dengan si A. Nah, besok itu bisa jadi yang tadi cuma satu, jadi 3 orang yang merespon. Artinya apa? Di biaya respon yang di hari pertama itu bisa 17.000 per orang. Tapi di hari kedua itu bisa turun langsung jadi 10.000. Di hari ketiga bisa jadi cuma 5.000. Nah, target kita kalau iklan itu adalah satu lead itu atau satu respon itu sekitar 3.000 sampai 4.000. Itu udah oke banget. Artinya apa? Kalau kita up ini si biaya iklannya menjadi 50.000 dan harga responnya itu 5.000-an, maka satu hari kita bisa dapat 10 respon. Nah, kalau satu hari 10 respon berarti 30 hari berapa? 300 respon kan? Masa iya 300 respon itu nggak ada yang closing sama sekali gitu. Ya harapannya kan bisa closing lah antara 5 sampai 10 orang gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mau follow up, menjawab dan lain-lainnya. Gitu. Itu sekilas tentang status yang diarahkan ke iklan. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi membuat status yang kayaknya bagus itu perlu dipelajari. Nah, berikutnya selain status yang bisa dilakukan di WA biasa ataupun di WA bisnis adalah membuat grup. Ya, penting untuk kita bisa dan membiasakan membuat grup. Baik grup dengan nomor sendiri atau grup dengan nomor orang lain. Apa pentingnya kita membuat grup dengan nomor sendiri? Ya, jadi kalau saya itu kan sering ada yang nanya nih, apalagi saya yakin teman-teman di sini banyak yang menjadi leader ya, leader di lembaga manapun. Nah itu kan kalau sebagai leader itu kan pasti banyak yang nanya bawahannya gitu ya, atau downline-nya atau anggota mitranya seperti itu. Pak ini apa? Ini apa? Nah kalau kita nggak pinter menyimpan data, ujung-ujungnya lama banget kita balasnya. Pak harga bulan Juli tolong dong. Nah begitu kita nggak nyimpen di cara khusus, itu nyari lagi di grup. Nah, di grup udah ketiban-tiban itu WA-nya. Maka kalau saya biasanya bikin grup itu, nah ya, saya pakai istilah data penting. Ya. Nah, ini data penting. Jadi, kalau saya ada yang nanya, saya tinggal, kalau ya memang di Samira yang teman-teman Samira yang nanya, maka saya tinggal lihat data penting Samira, gitu. Oh ternyata 7 promo 1 dan lain-lain udah saya simpen di sini. Tapi sayangnya kemarin ke riset, jadi saya mesti ngulang lagi membackupnya gitu. Ya, seperti itu. Nah kalau memang ada yang tentang materi digital, saya tinggal yang ini. Ya banyak lah seperti itu. Nah teman-teman harus bikin. Nah kalau cara bikinnya gimana?
korbankan aja satu nomor dulu. Nomor orang-orang yang nggak protes dimasukin grup. Nah, misalkan nomor anak gitu kan, nomor anak atau nomor suami atau nomor istri kan nggak bakal protes tuh dimasukin grup, masukin aja dulu, bikin grup. Nah setelah itu, setelah terbentuk grupnya kan kalau bikin grup WA itu kan minimal dua nomor ya. Nah begitu terbentuk grupnya, boleh itu dibuang nomor tadi, dikeluarin. Yang penting sudah terbentuk grupnya, seperti itu. Nah, itu penting penting banget untuk membuat grup sebagai penyimpan data, supaya kita nggak ribet lagi nyari data di grup. Mau harga ke, mau promo ke, mau nomor rekening ke, mesti kita cari-cari itu ribet kan? Karena nomor rekening jarang banget ditanyain. Begitu ditanyain, ribet deh nyarinya. Nah itu taruh di data penting, gitu kan? Jadi kalau ada yang nanya nomor rekening, saya tinggal mana? Tinggal ke sini, langsung digeser, langsung ketemu. Nah termasuk ini ya, termasuk nih potongan biaya kalau buat si bayi ini kan jarang banget tanyain. Nah, begitu tanyain bingung dan nanti di mana dapatnya. Gitu. Sip ya. Mau dong, Pak. Kirim dong, Pak. Mau. Enak aja bikin sendiri atau Enggak, itu tadi belanja. yang harga bayi itu tadi loh. Ya, nanti kirim ya. Sip. Oke, jadi ini itu intinya saya pengen bilang dulu hal penting untuk membuat data penting. Berikutnya paling itu ya yang bisa dilakukan sama WA, baik itu WA bisnis dan WA biasa. Nah, kita baru masuk ke pembahasan hal-hal yang bisa dilakukan di WA bisnis. Yang pertama, jadi kalau di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini nih, menu bawah, ada kanan bawah, itu fitur bisnis ya. Kalau di Android itu kanan bawah, kalau di iPhone itu di tengah-tengah, itu bacanya fitur. Nah, klik aja fitur. Nah, itu ini adalah fitur-fitur yang ada di WA bisnis. Kalau nggak salah fitur iklankan itu ada di bisnis ya, di WA biasa nggak ada. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah katalog. Nah, ini katalog bisa kita manfaatkan. Katalog ini adalah kumpulan apa ya, kayak semacam barang-barang dagangan kita. Nah, kita detail-detailkan barang-barang di sini. Kalau yang punya beberapa usaha itu enak banget nih kalau katalog gitu ya. Tapi kalau memang nanti ada item, ada koleksi ya. Nah, ini namanya item nih. Yang umroh dulu bayar belakangan itu item. Pelatihan pembuatan landing page ini item. Nah, nanti ada lagi yang koleksi. Koleksi itu kumpulan gitu. Misalkan kumpulan umroh, kumpulan digital, kumpulan sepatu, kumpulan baju. Jadi misalkan, nah itu macam-macam. Ya, jadi koleksi itu terdiri dari beberapa item. Nah, misalkan teman-teman cuma punya satu usaha, misalnya umroh aja, misalkan Samira aja gitu kan. Nah, kita tinggal bagi aja. Misalnya paket kan ada 4, itu tinggal dibagi-bagi aja masing-masing item satu paket. Kita coba, kita buat ya. Jadi item baru, pertama kita tambahkan fotonya dulu. Misalnya fotonya foto flyer lah ya, flyer. Terus foto apa lagi yang bisa kita taruh? Misalkan foto perlengkapan boleh, mana perlengkapan ya? Nah, ini perlengkapan nih. Nah, kayak gini ya. Kita lanjut. Bikin banyak juga nggak apa-apa ya. Kalau ada video, kasih video. Nah, ini udah ada 2 Wih, foto. keren banget itu Hawanya gambarnya. minta tuh kayaknya tuh ya. Nah, terus nama item ya. Ini paket Safara misalnya. Itu kan 30 jutaan kan pakai Safara. Harganya 30 juta misalnya. 30 juta 500 misalnya gitu. Ini misalkan saya bikin 35 juta. Nah, harga diskon ini baru tadi 30 juta 500 ribu. Nanti harga yang tadi 35 juta ini akan menjadi dicoret gitu. Ya. Deskripsinya, nah deskripsi ini, aduh lupa saya ya. Sorry. Lupa di copy. Bentar. Bentar ya, copy dulu. Nah, ini saya biasa gitu. Jadi kalau sesuatu yang butuh cepat, saya kirim ke nomor sendiri. Ya, kirim ke nomor sendiri. Kalau sesuatu informasi yang sering ditanyakan terus tapi jarang ditanyakan, saya taruh di data penting tadi ya. Nah, terus kalau informasi yang sering ditanyakan dan yang selalu ditanyakan dan sering, nah itu saya taruh di balas cepat. Nanti kita bahas balas cepat. Coba kembali ya ke
katalog tadi, sorry, fokus tadi, tambah item baru. Nah, ini gambar orangnya, terus ini gambar yang oke. Jadi ada gambar buatan kitanya, ada gambar orang aslinya dengan perlengkapan, ada gambar yang manekin ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi nama itemnya adalah paket Safara misalnya. Harga yang kita gimmick ya, harga mahalnya, terus ini harga aslinya, misalnya gitu. Nah, deskripsinya tadi kita buat dulu. Nah, kayak gini kan. Nah, setelah itu kita bisa kalau mainnya apa. Nah, ini misalkan kita mau kasih landing page kita. Kalau yang sudah punya landing page ditaruh aja. Nah, gini. Nah, simpan. Nah, kalau sudah simpan, nanti oleh si Meta, dia akan ditinjau dulu. Ya, sama ya, ditinjau itu perlu waktu. Jadi apakah ada kata-kata porno di situ, apakah ada kata-kata kekerasan di situ, misalkan kita tentang penjualan senjata itu nggak boleh di sini, penjualan alat-alat kontrasepsi itu nggak boleh di sini, gitu ya. Nah jadi kayak gini, assalamualaikum calon-calonnya yang 35 juta ini, 350 juta ya, salah, kebanyakan nulis ya. Jadi yang 35 juta tuh nanti dicoret, karena kan tadi harga diskonnya jadi 30 juta 500 ribu, gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalau sudah disetujui nanti si jam ini menghilang menjadi kayak gini. Nah, ini yang sudah disetujui, yaitu katalog. Nah, katalog sendiri nanti bisa dibagikan. Misalkan ini nih, saya pengen bagikan gitu ya. Nah, ini tinggal dibagikan tautan. Nah, boleh saya langsung bagikan ke WA-nya, boleh saya salin tautannya. Ya, tinggal saya copy dan dipaste di grup mana yang mau saya kirim, gitu ya. Sip, itu katalog. Oke, nah setelah katalog, ini iklan kan tadi udah kita bahas. Nah pesanan ini kalau memang orang melihat profil kita, ya orang melihat profil kita, terus tertarik misalnya ada sabun nih katanya murah nih, nah dia pesen itu nanti ada di pesanan baru, ya nanti ini pesanan orang. Kalau belum ada nggak ada berarti. Oke, nah berikutnya. Kalau WA bisnis, yang paling penting juga adalah mengatur profil ya. Nah, profil ini harus diatur. Nah, karena ini bisnis, jadi ya kita harus mengisi nama bener ya. Jangan yang main-main gitu kan. Ya Prianto, jangan colai apa-apa gitu kan. Nomor telepon juga tulis. Nah, kategori bebas-bebas aja. Nggak perlu terlalu gimana-gimana. Nah, kalau ada map, di titiknya dipasin ya mapnya. Nah, situs webnya kalau memang ada boleh dikasih di sini ya. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya jangan dipaksain. Yang penting kalau memang yang berkaitan dengan kemitraan dan banyak mitranya dan kita bersaing sesama mitra, maka tidak perlu ngasih web kantor pusat. Ya, misalnya kayak MLM atau asuransi atau travel umroh gitu ya, nggak perlu ngasih web alamat kantor pusatnya, web pusat lah ya yang dimiliki pusat. Jadi kalau kita kasih kebayaan kita, nanti orang yang melihat profil kita melihat ke web pusat itu akhirnya datangnya ke pusat bukan ke kita. Nah, deskripsi bisnis ini ditaruh aja ya, ada yang bisa panjang ada yang pendek ya gitu. Nah ini jam kerja ya, kalau memang mau jam kerja, kalau mau 24 jam juga boleh. Nah, ini alamat email. Nah, ini ringkasan dari katalog kita, gitu ya. Nah, Facebook dan Instagram juga bisa ditaruh di sini. Nah, ini ada tentang profil. Berikutnya ini medsos ya, ini bisa dihubungkan. Ingat yang namanya WA, Facebook, IG itu satu keluarga Meta. Jadi kalau kita iklan melalui WA atau kita iklan di Facebook atau IG itu nyambung semua. Misalnya di WA kita ngobrol nih, di WA kita ngobrol dengan teman tentang tentang misalnya timnas lah, tentang timnas itu tiba-tiba nanti di Facebook kita disuguhkan tentang video timnas gitu.
Karena kita kedeteksi di IG kita juga gitu tentang timnas lewat. Nah begitu di IG kita, di Facebook kita lewat timnas, kita berhenti beberapa detik, nanti sering tuh tentang timnas timbul. Begitu juga tentang umroh dan lain-lainnya. Nah itulah yang namanya algoritma. Itulah yang dibaca, itulah yang di Meta namanya pixel. Nah itulah yang dibaca oleh Meta, dan iklan kita diarahkan oleh Facebook ke algoritma itu, ke pixel itu, gitu ya. Itu sambungannya seperti itu. Oke, berikutnya itu sudah kita bahas. Nah, baru kita bahas yang hal-hal krusial di WA bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal ini, ada yang mau tanyain? Sementara dari mulai katalog, iklan, profil, ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut nih. Aman ya? Sip. Aman. Kita Aman, lanjut. Kak. Untuk yang kerennya di WA bisnis, yang pertama adalah tentang label. Ya, label ini penting banget dimanfaatkan, terutama kalau kita memang sebagai apa ya, gerilyawan yang handal gitu. Maksudnya gerilyawan yang handal itu gimana? Kita memakai cara iklan, kita memakai cara offline, sehingga calon jemaah atau calon konsumen kita itu banyak melimpah gitu. Nah, kalau calon konsumen kita itu banyak melimpah, maka kita harus menggolong-golongkan mereka. Jangan sampai kita bertanya-tanya, ini kemarin yang pesen produk A siapa aja ya? Kemarin tuh ibu siapa? Saya lupa deh. Nggak nemu-nemu, maksudnya mau follow up gitu. Nah, itu sayang banget kan. Nah, terus misalkan kita lagi ngobrol nih, ini ibu ini sudah, kita mau negor ibu, udah ketemu, namanya misalnya Bu Nina ya. Ini ke Bu Nina ini sudah sampai tahap mana ya ngobrolnya ya, gitu. Misalkan tiba-tiba WA kita apa kehapus, misalkan kan ada tuh WA itu kan ada yang masa simpannya di sekitar 7 hari atau 1 hari gitu kan, ada yang 90 hari, ada yang tidak pernah dihapus. Nah, misalkan WA kita itu 1 hari dihapus, begitu kita besoknya melihat chat lagi, lah chat dengan Bu Nina udah hilang nih, gitu kan. Nah, sedangkan kita nggak inget kemarin tuh terakhir tentang apa yang ngobrolnya, sudah sampai tahap mana. Misalnya dia sudah tahap tertarik, kita nanya lagi, gimana Bu Nina, tertarik gak? Kan udah tertarik kemarin ngomongnya, jadi malah nggak jelas omongannya. Nah, inilah pentingnya labelisasi, penggolongan dari calon konsumen. Ya, kalau ini belum digunakan sama sekali, ini sudah ada nih paketannya dari WA dan angkanya 0 semua. Seperti ini nih, from 6 April itu 0 karena belum saya kasih orang-orangnya. Ya, tapi kalau yang misalnya kayak gini pakai status itu ada, misalkan satu nama itu ada, ya. Nah, caranya kalau untuk menambah, misalnya kita pengen membuat label baru, yaitu pemberangkatan 31 Juli, tambah aja maksimal 20 ya, ini nggak bisa, jadi kita hapus dulu misalnya yang ini tadinya banyak ya, saya bisa jadi hilang semua dah. Oke. Nah, misalnya kita pengen bikin golongan label baru, label baru namanya 31 Juli. Nah, berangkat 31 Juli. Udah, misalnya kita pengen, kita ngobrol nih dengan siapa yang di sini yang ada ya, misalnya yang dekat ini ya. Nah, kita sampai ke profilnya, caranya gini ya, ke profilnya kita klik labelnya, kita tinggal pilih yang mana. Misalkan saya ngobrol dengan Pak Bambang ini, dia secara ngobrol dia memutuskan 31 Juli berangkat. Udah. Cik. Nah, gitu. Sampai ada tanda centang, kita balik. Nah, di sini nanti di si chat kita dengan si Pak Bambang ini sudah ada tuh 31 Juli. Nah, tapi kalau di iPhone, kalau di Android dia cuma warna merah aja, nggak ada kata-katanya. Ulang lagi ya. Misalnya saya pengen nandain dia pesan brosur gitu. Nah, jadi nanti dia di chat kita dengan dia
ada 31 Juli dan pesan brosur. Nah, begitu juga kalau kita kasih label yang lain. Nanti kalau di Android dia cuma warna merah dan warna ungu. Nah, jadi kalau di Android harus hafal ya, warna ungu ini apa, warna merah ini apa, gitu ya. Nah, berikutnya misalnya kita pengen tahu, kita kembali ke fitur bisnis. Misalnya kita pengen tahu sebaliknya, kalau tadi kan kita mengetahui orang ini masuknya golongan apa. Nah, sekarang kita pengen tahu di golongan ini orangnya siapa aja. Baru kita balik ke sini ya. Oh, ternyata kalau di pesan Canva itu ada 11 orang nih. Saya buka aja, jebret. Gitu kan. Oh, di sini ada Bu Siti, ada Pak Suratman, dan segala macam. Saya tinggal nanyain ke Bu Siti, Bu, jadi nggak? Gitu kan. Ininya, pesennya, seperti itu. Terus misalnya, yang, nah ini butuh proses. Misalkan saya lagi ada pesanan banyak misalnya ya. Terus saya lupa, ini yang tadi pesen siapa aja ya. Kan itu harus diproses ya. Nah, tinggal saya taruh di butuh proses. Nah, berarti yang ada di sini adalah list pesanan yang memang belum selesai gitu. Nah, berarti saya tahu, oh Bu Ana belum selesai nih. Saya tinggal lihat chattingan Bu Ana, pesannya apa sih begitu. Ya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan diatur sendiri labelnya tuh apa aja sesuai dengan keperluan. Dan karena ini cuma stoknya 20, jadi diatur-atur, jangan sembarangan gitu ya. Diefisiensi lah maksudnya seperti itu. Baik, itu tentang label. Berikutnya adalah tentang salam. Ya, salam dan pesan tidak di tempat ini hampir sama ya. Fungsinya tuh hampir sama, yaitu pesan autorespon. Pesan autorespon itu apa maksudnya? Kalau ada orang yang masuk chatnya, maka dari WA kita akan langsung merespon, jebret, tanpa nunggu sekian detik gitu ya, langsung direspon sama WA kita. Biasanya saat kita lagi offline, ya lagi menutup HP ini, HP-nya lagi tidak dibaca gitu, dia otomatis keluar. Nah, bedanya apa? Salam ini biasanya timbul dengan dua kondisi. Ya, salam timbul dengan dua kondisi. Ada bacaannya ya, yaitu ke teman kontak kita, ya, nomor yang ada di kontak kita, tapi nomor itu sudah tidak berkomunikasi selama 14 hari minimal, ya, atau 2 minggu. Kalau 2 minggu nih kita tidak berkomunikasi, nah salah satu dari kita WA, nah dia salam ini kalau diaktifkan kayak gini, maka yang di sini nih dia akan timbul tleng di WA-nya yang ini, yang WA kita gitu ya. Nah, kalau saya nggak aktifkan gitu. Atau memang orang yang benar-benar baru belum pernah WA kita. Misalnya ada WA promo gitu kan, datang tleng aja, tapi kita sini kita aktifkan, maka WA kita otomatis timbul tuh autoresponnya, salamnya seperti itu. Nah, berikutnya kalau pesan tidak di tempat, ini akan timbul kalau kondisi pertama kita tidak punya sinyal, ya, kita tidak punya sinyal. Terus saat di luar jam kerja, misalkan tadi kan kita udah atur ya profil ya, jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, begitu di atas jam 6 sore itu ada yang masuk aja WA, itu kita otomatis timbul tuh. Gitu. Jadi walaupun teman kita nih yang sering chat-chatan, ya, tiba-tiba kita lagi off, dia WA, nah, dia itu tuh terima pesan autorespon kita. Jadi nanti akan ada teman-teman kita yang ngomel gitu. Ya, yang ngomel, ini apa sih, ini lagi yang keluar, emangnya gue nggak tahu lo di umroh kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu paling cuma segelintir aja. Nah, kan kita penting ya, kita penting untuk soft selling namanya. Kan orang itu kan nggak mau dijual ya, orang itu kan nggak mau dijual, dia jajakan jualan gitu. Maka itu namanya hard selling. Kita penting untuk menguasai soft selling. Jadi orang tuh nggak sadar sedang kita jualin. Termasuk teman-teman kita nih yang datang, yang ngecat kita sodorin, ini loh, saya lagi nawarin paket umroh, ini bacanya kapan kita nawarin paket umroh. Nah, kita tuh ada tuh yang namanya landing page. Jadi begitu dia baca, dia terima WA-nya, dia tertarik dengan isinya, dia baca, nah harapannya dia bisa closing ke kita gitu ya. Sip. Nah,
pesan tidak di tempat, kalau saya aktifkan pesan tidak di tempat. Nah, efeknya apa kalau salam diaktifkan, pesan tidak tepat diaktifkan? Nah, nanti dia timbulnya double gitu. Kalau orang yang pertama kali ngechat ke kita itu double, ya itu nggak oke banget. Misalnya kita pasang iklan nih, ya, kita pasang iklan dan orang itu masuk ke kita WA-nya, maka kalau salam ini diaktifkan, ya, maka si autorespon dari salam timbul, autorespon dari pesan tidak tepat juga timbul, gitu ya. Nah, apa aja yang sebaiknya ada? Nah, kalau saya, yang penting seluruh hal-hal yang penjualan kita masukin, ya. Pertama, kalau memang kita jualan paket umroh, ya udah masukin paket umrohnya. Ya, kalau memang kita punya profil, masukin profilnya kan di profile ini kan yang aprianto.cus.biz.id ini tentang link-link medsos ya dan segala macam. Kalau memang harga ada harga. Nah, saya juga mempromosikan grup Odin. Saya juga mempromosikan tentang kelas gratis. Jadi masing-masing sudah ada peruntukannya. Nah, kalau teman-teman mau sederhana, cuma satu, nggak apa-apa. Satu aja link yang utama, yang link landing page. Yang penting kalau cuma sampai sini, misalnya, sorry ya, saya hapus dulu nih. Pak Apri, berarti yang salam nggak usah diaktifin. Yang salah nggak usah diaktifin, takut double nanti dia. Nih, misalnya saya cuma sampai sini nih. Nah, biasanya kan kalau teman-teman yang nggak punya landing page kan sampai sini dulu nih, sampai ini aja nih. Waalaikumsalam, terima kasih telah menghubungi saya. Namun saya sedang offline, nanti akan saya hubungi kembali. Biasanya begitu. Sayang banget. Padahal kalau kita punya paket landing page seperti ini yang tadi kita bikin, nah begitu dia terima, dia kan barangkali ada yang kesambat malaikat gitu kan. Wah, ini apa nih paket umroh? Dia buka. Nah, begitu dia buka, dia lihat tuh rentetan informasi tentang produk kita. Tiba-tiba tertarik. Enak dia kan. banget kesambat malaikat. Iya kan, rentetan Malaikat ntar rezeki. Mau dikabulin dong. repot. Iya kan. Karena memang terusan saya tuh sesekali dapat orderan gara-gara begini gitu. Jadi teman-teman yang lama yang akhirnya menghubungi karena lihat seperti ini gitu. Ya kan sekali lagi yang namanya barang mahal. Umroh itu kan barang mahal ya. Jadi orang itu akan memilih yang lebih dikenal gitu. Nah, kalau dia lebih mengenal kita dengan harga yang sama misalnya dibanding orang lain, ya mendingan kita. Nah, makanya sering mungkin kita sodorkan nih produk kita ke teman-teman kita. Tapi kalau kita sodorkan sengaja, dia malah jengah gitu kan. Apa sih ketemu nawarin gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak sengaja, kita kesannya tuh nggak sengaja nawarin ke mereka, ya dengan autorespon tadi. Gitu, begitu dia chat, datang tuh autorespon kita, penawaran kita kan. Tapi kan dia nggak merasa ditawarin. Orang kalau merasa ditawarin udah mundur duluan, tapi kalau nggak sengaja ya udah dia bebas-bebas aja baca. Kenapa kita lebih nyaman datang ke mall gitu kan, yang memang nggak ditanyain oleh petugasnya dibandingkan datang ke misalnya ke Matahari atau kemana gitu, yang memang kita ke lorong ini diikutin nggak nyaman kan, itu karena kita merasa dijualin. Tapi kalau kita jalan bebas di mall, misalkan di Giant atau di Carrefour gitu kan, tenang-tenang aja karena kita nggak ngerasa dikejar-kejar seperti itu ya. Itu konsep dari penjualan soft selling. Oke, itu ya dua ya yang penting, usahakan ada landing page di pesan tidak tempat, dan saran saya hanya satu aja yang diaktifkan yaitu pesan tidak di tempat saja. Nah, yang berikutnya adalah balas cepat. Nah, balas cepat ini adalah salah satu metode yang sangat mutakhir. Ini adalah yang bikin saya stres kemarin waktu HP reset, balas cepatnya nggak berfungsi. Karena capek kalau kita harus jawab dengan ngetik gitu ya. Padahal yang tanya itu lagi. Iya, benar banget, sangat bermanfaat itu Pak Apri. Benar. Nah, ini balas cepat adalah kalau tadi data penting, jadi beda ya. Kalau WA ke diri sendiri itu adalah sesuatu yang secepatnya kita pengen pakai. Itu saya biasa WA ke diri sendiri tadi ya. Kayak katalog kan, saya bikin di ChatGPT, saya mau saya pakai di katalog, maka saya simpan di diri sendiri. Gitu. Kalau data penting adalah sesuatu
yang selalu ditanyakan, tetapi frekuensinya jarang. Kayak tadi tuh, nomor rekening, diskon bayi, dan segala macam itu kan selalu ditanyakan tapi jarang. Maka saya taruh di data penting supaya saya nggak perlu mencari-cari di grup atau tanya lagi di grup. Itu lagi yang tanya nanti dia bilang mata Ami kan, kamu nggak baca apa gitu kan? Biasa Teh Ami gitu tuh. Saya malas digituin gara-gara sering digituin, maka saya punya metode data penting. Nah, yang calon cepat ini adalah yang selalu ditanyakan dan sering ditanyakan gitu ya. Kalau tadi yang data penting selalu ditanyakan tapi jarang, kalau ini selalu ditanyakan dan sering. Nah, tinggal kita nih sebagai pengusaha apa aja yang memang kita review selalu dan sering. Pasti yang namanya kantor kan. Nah, kalau saya coba kirim ke diri sendiri dulu ya. Jadi teman-teman nanti bisa bisa tiru. Nah, untuk saat ini saya lagi pelit, jadi saya nggak kasih. Saya cuma kasih clue-nya, nanti teman-teman mencoba untuk membuat sendiri, gitu ya. Contoh, kalau saya yang pertama pasti saya atau saya bikin cara bikinnya dulu deh. Cara bikinnya, sorry ya, saya cara bikinnya dulu. Ke fitur bisnis, lalu ke balas cepat, ya balas cepat, lalu tekan tanda plus. Nah, tanda plus bisa berbeda ya, bisa di bawah, bisa di atas ya, masing-masing HP ya. Kalau saya di atas. Nah, pintasan. Pintasan ini adalah kata singkat untuk kita memanggil apa paketan jawaban itu. Ya, kita jawaban singkat. Misalnya saya bikin gini, Safara aja, Safara, gitu kan. Nah, masukkan nah, kalau kita cuman isinya kata-kata, langsung kita masukin kata-katanya. Tapi kalau kita ngasih juga dengan gambar dan video, maka kita lampirkan medianya dulu, baru kata-katanya. Gitu ya. Oke. Saya ulang. Ini Safara. Nah, karena saya pengen ngasih gambar, maka media dulu saya panggil. Nah, medianya ini dan ini ya. 1, 2. Nah, saya pengen juga ada video. Mana video ya? Kira-kira ya. Yang cocok. Anggaplah inilah ya. Jangan deh banyak kepanjangan. Nah, sebentar aja inilah. Anggaplah ini. Terus saya pengen pamer. Saya lagi di musim salju gitu ya. Nah, misalnya gini, baru ini keterangannya. Keterangannya jangan tulis segitu ya. Jadi copy dulu sebelum kita panggil nih file-filenya, gambar-gambarnya kita tulis dulu di mana gitu kan. Kita copy, baru sini tinggal kita paste. Ya, misalnya anggaplah begini ya, kita paste. Dah, kita kirim. Nah, seperti ini. Misalnya ini keterangan tentang Safara. Ya, kita simpan. Oke. Ada nggak tadi? Kalau ketemuan nggak kesimpan berarti. Ada ya, sini ya. Udah ada nih yang belah sini. Ntar kita baru buat. Nah, misalnya ada yang nanya gitu kan. Misalnya ada yang nanya, Mas, paketnya ada apa aja? Paketnya ada Safara, Safawi, Sukari, Majol, Bu. Gitu. Oh, yang maksudnya gimana tuh? Kalau yang Safara paling murah, yang Majol paling mahal, Bu. Safara paling jauh dengan masjid, Majol paling dekat dengan masjid. Tapi sejauh-jauhnya Safara masih bisa jalan kok, Bu. Gitu. Ibu umur berapa? 40-an, Mas. Oh, kalau itu mah kuat banget, Bu. Safara cocok, gitu kan. Emang Safara gimana, Mas? Nah, baru dibanding kita ngetik tek 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 gitu kan. Nah, kita panggil Safara. Tet, udah ada gambar, video, jebret. Nah, gitu ya. Jadi keterangannya udah ada, gambar udah ada, videonya sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi nulis, nggak perlu lagi nyari, nggak perlu lagi mau forward gitu kan, forward lagi, capek. Gitu. Jadi kita sudah punya paketan. Karena kita yakin ini sering ditanyain, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa aja yang kira-kira ditanyakan dan sering. Pertama, kalau saya pakai kata ket satu. Nah, ket satu itu kalau saya adalah kantor. Kan kalau ini Samira ya, jadi teman-teman silakan kalau usaha masing-masing boleh kantornya, boleh tempatnya. Nah, ket satu saya isi dengan tentang Samira. Samira Travel ada bla 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 bla.
dengan Gmapnya. Tapi kalau orangnya orang baru, sebelum saya kirim, saya hapus Gmapnya. Jangan sampai dia datang. Kalau dia datang ke kantor, nanti dia sebagai bebek anyut, ya siapa aja bisa mengclosingkan. Baru saya kirim. Gini, ya. Yang berikutnya apa? Saya kasih yang pasti ditanyakan adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan sudah ada nih. Perlengkapan ada gambarnya, perlengkapan ada video unboxingnya. Oke. Apalagi misalnya yang paling sering itu adalah harga ya. Harga ini saya sudah kasih. Harga yang terdekat adalah harga paket awal musim. Ini paket Milad nih. Ada yang pakai Garuda, ada yang Saudi, ada yang Lion. Saya tinggal kirim. Nah, Pak Apri, Hmm? kalau misalkan kita udah ngirim seperti itu ya, terus yang tanya cuman bilang, oh ya udah makasih mah, kayak gitu kita gimana dong? Ngejar apa? Iya mah sama-sama apa gimana itu? Oh, itu beda babnya nih. Kita lagi bahas fitur WA bisnis. Kalau itu udah masuk ke materi follow up. Jadi ada materi copywriting, ada materi follow up gitu ya. Nah, masing-masing itu punya strategi tuh gimana mengoptimalisasi WA namanya. Jadi ada follow up itu apa yang namanya back end, ada front end gitu ya. Back end itu adalah hal-hal yang kita siapkan sebelum terjadi komunikasi. Front end itu adalah hal-hal yang kita antisipasi tadi, contohnya yang tadi Tafira bilang. Tidak ada patokan kita harus ngejar atau dibiarin dulu. Jadi namanya apa ya, strategi closing jamaah itu kayak main layangan. Yang bisa main layangan tuh tahu tuh kapan kita ngulur, kapan kita narik gitu. Jadi nggak bisa diseragamin, Tafira. Itu tergantung sikon komunikasi sebelumnya. Nah itu jago-jagoan eh, gimana jagonya itu tergantung pengalaman sih. Ya kita lihat sikon aja itu sih. Nggak bisa dibilang harus kejar, dibina aja dulu gitu, nggak bisa. Tapi kalau model-model anyer, timnya TNI biasanya apapun yang terjadi hajar terus gitu. Itu setahu saya. Jadi kalau siangnya siu nih, malamnya itu yang apa tuh namanya, yang isi form itu dikejar sampai nyerah gitu. Makanya luar biasa omsetnya. Itu yang setahu saya. Nah, kebanyakan termasuk saya adalah orang-orang yang nggak tegaan gitu, yang nggak enakan gitu. Akhirnya karena nggak enakan agak lama closing. Tapi buat orang-orang yang mental baja gitu, hajar dulu sampai dia nyerah. Nah, itu seperti ini gitu ya. Itu masuknya ke materi follow up. Sip, gitu ya Tafira ya. Selanjutnya Iya, yang Pak yang Apri. penting selain kantor, selain tools, selain harga, apalagi baru kita ngomong misalnya kita masang iklan, gitu ya. Masang iklan, orang itu kan kita kan selalu punya jawaban-jawaban standar ya. Kalau saya tuh jawaban-jawaban pendek pun itu selalu saya sematkan. Contohnya misalkan ada iklan masuk, maka jawabannya adalah gini, gitu. Mohon maaf sebelumnya bla bla bla, langsung saya kirim. Jadi orang yang datang itu tidak menunggu lama untuk kita merespon. Seperti itu ya. Jadi balas cepat ini sangat penting, teman-teman. Hari ini prakteknya adalah membuat balas cepat. Ya, nanti membuat katalog itu kan harus persiapan dulu ya, gambarnya, kalimatnya, segala macam itu harus dipersiapkan. Jadi saya pengen malam ini kita belajar membuat balas cepat. Bikin dua model balas cepat, ya, dua model balas cepat, yaitu balas cepat yang tiga ya. Yang pertama balas cepat yang cuma isinya kata-kata, ya misalnya alamatnya di mana, gitu, atau paketnya apa aja, gitu ya. Yang kedua balas cepat yang isinya kalimat dan gambar saja, ya, kalimat dan gambar saja. Yang ketiga yang isinya kalimat, gambar, dan video. Ya, kalimatnya nggak usah panjang-panjang ya, cukup aja apakah dibikin terima kasih nama saya Aprianto gitu.
kasih gambar. Itu aja kata-katanya. Yang kedua, terima kasih nama saya Prianto, kasih gambar. Yang ketiga, terima kasih nama saya Prianto, kasih video. Ya, kirim japri ke saya untuk prakteknya. Ada yang mau tanyakan untuk tugas malam ini prakteknya? Ada? Udah paham membuat balas cepatnya? Saya ulang sedikit ya. Ke fitur bisnis. Kalau di Android biasanya ada di ujung kanan bawah. Ke balas cepat. Tanda plus cari. Kalau di Android biasanya di bawah. Pintasannya tulis untuk manggilnya. Kalau tadi kan saya manggil Ket 1. Nah, atau saya manggil Safara gitu kan. Nah, ini tulis apa gitu, salam apa gimana gitu ya. Baru kalau cuma teks, tulis teks di sini, lalu simpan. Kalau ada fotonya, lampirkan dulu fotonya. Setelah terpilih, baru tulis teksnya di sini, baru kirim, baru pintasan ya, baru simpan. Begitu juga yang video. Panggil videonya, tulis captionnya, baru simpan. Gitu. Sip ya? Oke. Sebelum praktek saya pause dulu ya videonya, rekamannya. Nah, ada satu lagi fitur yang akhirnya ada ya, yang menguntungkan banget buat teman-teman yang mau mengakrabkan diri dengan AI ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan berhadapan langsung dengan perkembangan AI yang luar biasa gitu. Makin sana makin keren, dan kalau teman-teman yang nggak mau belajar akhirnya kaget, kok bisa begitu ya. Nah, dan suka termakan fitnah. Jadi sekarang banyak banget tuh orang-orang penting yang dipakai wajahnya untuk mempromosikan sesuatu. Misalnya Ajin dipakai wajahnya, tiba-tiba dia ceramah tentang obat apa gitu. Ternyata itu kerjaannya AI gitu ya. Nah, di WA ada penggunaan AI yang sederhana, ya namanya Meta AI. Nah, waktu itu awal timbulnya itu belum ada di WA bisnis, dia lebih dulu di WA biasa. Nah, saat itulah orang-orang yang punya WA biasa merasa, oh ya akhirnya WA biasa punya keunggulan dibanding WA bisnis ya. Ternyata itu bertahan cuma sebulan. Setelah itu WA bisnis mengadakan Meta AI di fiturnya gitu ya. Fiturnya seperti ini yang bulat warna-warni biru itu. Nah, ini hampir sama dengan Chat GPT. Nah, enaknya ini gratis ya karena punya Meta gitu kan. Nah, jadi kita bisa meminta artikel, kita bisa meminta gambar ya, dan lain-lainnya. Yang kita nggak bisa minta yaitu video ya. Mungkin someday Meta AI berbaik hati ini bisa bikin video gitu. Nah, ini adalah salah satu yang saya minta. Kalau minta gambar gini ya, ini minta gambar nih. Nah, contohnya nih, saya kalau kemarin kan saya pernah ngajarin pakai chat GPT ya, bikin status WA ya. Kalau sekarang nggak harus kerja di chat GPT, cukup ke Meta AI juga bisa. Berikan saya ide 10 status tentang umroh, masing-masing 200 karakter. Nah, dikasih nih, gitu kan. Nah, setelah itu saya bilang bisa berikan gambar terkait dengan nomor 10. Nah, ini nih, umroh, perjalanan spiritual yang bawa bla bla seperti itu kan. Nah, ternyata dikasih sama dia begini, orang lagi sujud tapi nggak jelas gitu kan. Kalau lagi sujud sih nggak masalah, tapi masalahnya nggak jelas gitu, kayak lagi sesembahan apa. Jadi nggak setuju saya sama gambar ini kan padahal ini Masjid Nabawi. Nah, maka saya bilang orangnya lagi baca Quran aja deh gitu kan. Ini kita ajak ngobrol ya. Jadi Meta AI itu sama dengan orang. Kalau kita sering ngajak ngobrol, kita sering mesen, maka dia akan ngerti diri kita tuh siapa, maunya kita tuh gimana gitu. Jadi, oh ternyata saya maunya membaca Quran aja, dikasih seperti ini. Nah, terus saya udah lupakan tuh kan, saya pengen coba lihat, bisa nggak dia langsung beralih fungsi. Karena kalau di chat GPT kan, kita bisa memulai percakapan baru. Tapi kalau di Meta AI, kita tidak punya percakapan baru. Udah, kita lanjutkan seperti modelnya. Jadi, saya pengen bikin, buat gambar promosi dong untuk materi digital. Nah, seperti ini dia kasihnya. Digital material training gitu ya. Jadi tidak sempurna tapi oke lah ya, oke seperti itu. Nah, saya minta lagi seperti ini.
Nah, ternyata dia nggak ngerti gitu ya. Jadi dia belum seperti ChatGPT yang bisa lanjut ngobrolnya. Ya, maksudnya nggak sempurna banget gitu. Padahal maunya saya dari gambar ini kita dikasih harga di gambar ini, berikan harga 300.000 seperti itu. Ternyata dia malah nggak bisa ya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya saya minta lagi buat gambar promosi pelatihan digital marketing besar ini dengan ternyata tidak ada di sininya. Nggak ada tuh angka 300.000 di sininya. Nah, jadi artinya Meta AI sudah ada, tapi memang belum sempurna. Ya, itu lumayan lah ya dibanding nggak ada sama sekali kan, dibanding kita pakai dua aplikasi. Eh, apa? eh, untuk AI-nya kita sudah terbantu dengan adanya Meta AI seperti itu. Sering-sering dimanfaatkan Meta AI-nya untuk ngobrol, untuk nyari apa, untuk minta caption status atau nggak tahu ya, kalau kita kasih gambar bisa nggak ya? Kalau minta gambar-gambar AI seperti itu gimana Pak bilangnya? Jadi tadi buatkan saya gambar gitu. Kata kunci depannya buatkan saya gambar. Misalnya, Oh, misalnya saya pengen bikin ya, buatkan gambar eh, manusia apa eh, apa pria ya, pria dengan rambut pirang ya. Dia ngerti nggak ya pirang ya? Berdiri di tepi jalan dengan kondisi gerimis gitu. Jadi semakin panjang kalau di ChatGPT ya, semakin panjang kalimat yang kita minta, biasanya dia lebih detail. Nah, tapi kan ini Meta AI, dia masih belajar lah. Kita lihat, cocok gak nih? Nah kan, ada pria, rambutnya pirang, di tepi jalan gerimis. Cocok ya, sesuai dengan permintaan kita. Kayak gitu. Oke kan, lumayan lah si Meta AI. Nanti baru kita bikin misalnya, buatkan Meta saya, AI mana Tat? gimana Pak? Pak? Meta AI. Ya, Meta AI apa anu install dari anu enggak Play Pak, Store. udah otomatis ada di WA-nya Pak. Oh di web bisnis. Iya, di di chat kita nih di ujung kanan tuh yang kalau di saya sekarang lagi di sampingnya chat Pak Ilham ya, itu kan nah di sini yang biru itu tuh. Gitu. Ini misalkan kita terusin ya, buatkan saya puisi terkait terkait gambar tersebut. Bisa nggak dia nerusin? Kalau chat GPT bisa. Oh, kalau AI ini bisa nggak ya? Oh, bisa tuh. Bisa ternyata. Gitu. Gampang kan? Sesimpel itu. Nah, kalau kalau memang kita merasa ini bagus, kita kasih jempol supaya dia kenal dengan kita. Jangan lupa, jangan sungkan memuji ya. Coba kita puji keren sekali. Nah, gitu. Terima kasih. Gitu. Alhamdulillah ya. Ngerti nggak dia? jadi jadi Nah, ada temen ngobrol. benar, benar, benar. Jadi Hampir nggak usah khawatir hampir suami mirip nggak dengan pulang-pulang lah. Google ya. Google nggak segini, Bu. Kalau Google itu cuma Hmm. pencarian aja. Iya, Cuma pencarian. Kalau ini memang kita bisa ngobrol, kita bisa minta, kita cepet bisa curhat. Gitu. cepet banget ya. Betul. Itulah hebatnya AI. Nanti Tapi kita akan tadi saya belajar. minta itu Pak Apri, gambarnya itu gambar beneran kayak foto orang, bukan gambar AI gitu. Pengennya gambar AI gitu. Kan dia nanti mencari kalau gini saya ajarin nih ya Kayak kayak kan Pak Apri tadi, gambarnya AI AI gitu. gambarkan saya anak kecil gemoy ya memakai eh, baju muslim biru dan syal biru kaos putihnya bertuliskan bertuliskan nah sebelum bertuliskannya kita kasih tanda petik gitu ya Indonesia gitu. Dan ada gambar bendera di dada kiri.
Nah, terus kita deskripsikan gambar seperti apa. Gambarnya 3D gitu. 3D realistis atau 3D karikatur gitu. Karikatur kayak gimana? Karikatur lucu yang ukuran kepalanya lebih besar. Tet, nggak usah khawatir terlalu banyak kata-katanya, nggak apa-apa, santai aja. Keren ya. Kayak begitu. Nah, dia nggak sempurna kan? Tadinya saya bilang apa? Bendera, oh, nggak bendera doang ya. Betul, berarti betul. Kalau tadinya saya mau pengen bendera Indonesia. Kalau disebut bendera Indonesia, maka di sini merah putih. Gitu. Oke, jadi kalau memang yang diminta itu nggak sesuai, minta aja lagi. Saya pengennya gambar yang eh, tidak terlalu manusia gitu, misalnya. Atau 4D realistis, atau 2D, atau gambar kartun. Bisa, kok. Bisa semua. Meta AI saya belum ketemu tat. Aduh, diupdate Pak, di Play Store Pak. Komplektor WA-nya diupdate ya? Ya, di Play Store, diupdate. Atau mungkin keumpet kali di lemari, nggak ketemu dia. Oke, yo yo yo. Ayo, Oke lagi. yuk. Hmm, Coba ya Pak, mudah-mudahan ada lah. siap. Ada pertanyaan lagi menjelang akhir pertemuan kita? Jadi kita ternyata nggak sempat juga ya belajar email ya. Jadi full belajar tentang WA-nya. Iya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita bisa cukupkan nih malam ini pertemuannya. Tunggu Semoga dulu. manfaat. Semoga Mas Apri, izin Mas Apri. ya Pak. Itu di WA biasa ada nggak balas cepat? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Itu Nggak ada ya? Iya, 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 fitur iya. bisnis. Salam, Iya. pesan tidak ada tempat, balas cepat adanya di katalog termasuk itu ada di Iya. Ini yang aku dapat ini malam ya, Pak Apri. Cuma saya mau ulas balik ya. Hmm? Yang kita belajar tadi sekilas WA biasa, terus WA bisnis yang dijelaskan tadi mengenai katalog, terus pasang label, terus salam harus dimatikan, terus balas cepat. Itu aja materinya malam ini ya. Ya, betul Pak. Sama Meta AI. Betul, betul. Iya, ini ada membuat balas cepat dengan kata, pakai gambar, terus ditambahkan pakai video 3 item. Ya. Udah ada tugas. Tuh, tugasnya nanti saya list di grup Pak. Aku rajin bikin tugas Seleng, aku nggak pernah lihat tugasnya. Iya, iya, iya. Jangan pada Aku malu-malu semangat. Pak, jadi pada japri Pak. Biar biar aku salah-salah tapi berani bikin tugas. Benar Pak, benar. Semangat Pak Ilham. Iyalah aku semangat, tapi nggak ada yang semangati, teman-teman pada sembunyi. Nggak ada perbandingan.